Pemirsa, ratusan warga Cidahu, Kabupaten Sukabumi merusak sebuah villa yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Halo semuanya, kalian bisa bayangin nggak 296 juta jiwa orang Indonesia bisa bekerja sama, membangun sinergi dan harmoni untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Maka dari itu, vlog kami di sini merupakan salah satu bentuk usaha perwujudan situasi tersebut. Isi dari vlog kami ini adalah yang pertama mengenai Bhinneka Tunggal Ika, Dan yang kedua mengenai sinergitas. Dan yang ketiga mengenai harmoni. Nama saya Lionel Sen Marcel Monika dari kelas 101 absen 16. nama saya Regina Liani dari kelas 101 absen 22. Nama saya Christopher Rafael dari kelas 101 nomor absen 6. Akhir-akhir ini kita sering melihat konflik dan perpecahan yang terjadi mana-mana karena adanya perbedaan dan keragaman yang kita miliki. Tentunya kita ingin mencapai hal-hal yang baik di negeri ini. Tapi gimana tuh caranya? Sebenarnya, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno di Kerajaan Majapahit pada abad 14 Masehi dan ditemukan di kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tatular. Makna Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mewakili prinsip keberagaman dan persatuan yang ada di Indonesia. Kita telah melihat salah satu contoh konflik perbedaan yang menentang Bhinneka Tunggal Ika. Masih banyak diskriminasi yang terjadi berupa ujaran rasial, tindakan anarkis, menghina, dan lain sebagainya. Masih banyak konflik yang terjadi di Indonesia dengan dilatar belakangi oleh perbedaan identitas sosial seperti suku dan agama. Contoh-contoh peristiwa yang dilatar belakangi oleh perbedaan identitas sosial. Contohnya yang pertama ada tragedi Ambon tahun 1999, kerusuhan Mei 1998, tragedi Sampit, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu kita akan ambil dua contoh, kerusuhan Mei 1998 dengan tragedi Ambon 1999. Nah, di situ mereka berakar pada hal yang sama, yaitu ekonomi dan politik. Di sana terjadi pergolakan ekonomi dan juga perebutan kekuasaan politik yang menimbulkan konflik etnis dan agama. Kita membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, selanjutnya kita akan membahas sinergitas. Sinergitas adalah cara untuk membentuk Bhinneka Tunggal Ika. Sinergitas kerjasama adalah kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dikerjakan secara individual. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip sinergitas. Yang pertama adalah saling pengertian, saling membutuhkan, saling berkontribusi yang positif, kemudian adalah kerjasama, kemandirian, dan yang terakhir adalah komunikasi efektif. Setiap pihak harus merasakan saling membutuhkan dan saling memahami untuk meningkatkan rasa percaya, dan setiap orang harus berkontribusi yang positif, kemandirian, dan aktif dalam berpikir maupun bertindak. Kerjasama harus dilakukan dengan saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan komunikasi yang efektif dan terbuka adalah kunci dari kesuksesan dalam suatu sinergi. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip sinergitas, selanjutnya kita akan membahas sinergitas antar daerah dan sinergitas individu. Sinergitas antar daerah adalah kolaborasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan sinergitas antar individu adalah sinergitas yang dilakukan oleh dua orang dalam suatu kelompok kecil. Contohnya seperti aku, Leon, dan Rafael yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu ada sinergitas Kebhinekaan Tunggal Ika yang dapat dipahami sebagai penekanan makna kerjasama aktif antar perbedaan dan keragaman. Harmoni berasal dari bahasa Yunani, dari kata harmonia yang berarti keserasian atau kesepakatan. Nah, dalam aspek sosial dan budaya, harmoni juga dapat dipahami sebagai keselarasan, keserasian, keteraturan, dan kehidupan yang rukun dan damai. Harmoni adalah di mana individu dan kelompok saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan meski banyak sekali perbedaan yang terjadi. Lalu contohnya gimana tuh, Raf? Contohnya tetangga yang hidup rukun.
harmoni dalam kebinekaan Tunggal Ika. Hal ini dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan di mana banyaknya perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, namun tetap merasa dalam suatu rasa kesatuan di dalam negeri Indonesia. Lalu, makna pentingnya adalah yang pertama, perbedaan bukanlah pemisah, namun menjadi kekayaan kita itu sendiri. Lalu yang kedua, ada kesatuan dalam keragaman. Yang ketiga dan terakhir adalah toleransi dan saling menghargai. Nah, contohnya adalah ini semua, bahwa kita bisa hidup berdampingan di sekolah dengan rukun. Lalu kita kasih perbandingan nih, survei dari BIRIN via Eva Imania Eliasa April 2025 menunjukkan bahwa hampir 15% pelajar sekolah di Indonesia pernah mengalami bullying. Nah, karena itu perbandingannya, kita faktanya telah dapat mempertahankan keberagaman dengan baik tanpa konflik di sekolah kami. Bhinneka Tunggal Ika memerlukan sinergi dan harmoni yang bekerja sama. Ibaratkan seperti Indonesia dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun Bhinneka Tunggal Ika, sinergitas dan harmoni harus bekerja sama untuk menjadi bingkai yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi, tentunya toleransi, kesabaran, dan sikap saling menghargai dalam keanekaragaman sangat dibutuhkan. Dan itu berhubungan dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan toleransi, kesabaran, dan menghargai setiap agama yang ada. Karena itu, sebagai usaha-usaha untuk meneliti masalah-masalah yang terjadi, sosiologi hadir untuk menelusuri akar masalah dari kebinekaan itu sendiri. Dengan segala kondisi dan faktor-faktor yang berbeda, geografi membantu kita untuk memahami tindakan sosial yang berkaitan dengan kewilayahan. Maka dari itu, kita harus saling menjaga dan bersatu. Karena keragaman itu bukan menjadi kekurangan, namun kelebihan kita sendiri. Jangan malah kita sendiri yang menjadikan keragaman itu sebagai penghalang. Kayaknya saya sering bertanya-tanya, kenapa sih kita yang dianugerahi oleh akal sehat dan logika malah bisa lebih mudah terpecah daripada semut yang otaknya hanya sebutir pasir saja. Indonesia memerlukan Bhinneka Tunggal Ika untuk bersatu. Dan Bhinneka Tunggal Ika memerlukan sinergitas. Dan yang terakhir, memerlukan harmoni. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton video kami. Sampai jumpa kembali. Dadah.